benua Eropa di tahun 2022 itu sudah transmisi penularan dari manusia ke manusia. Nah, atas hal itu peningkatan wabah ini WHO warning untuk seluruh negara agar berwaspada. Nah, saat ini 2024 terjadi peningkatan kasus lagi, sehingga WHO juga mewarning kembali agar seluruh masyarakat bisa waspada. Intinya seperti itu supaya bisa mengenali gejala cacar monyet ini atau monkeypox, sehingga penularan itu bisa dicegah atau tidak masif seperti yang sudah terjadi wabah-wabah di luar negeri. Di luar negeri, tapi kalau untuk di Indonesia kasusnya tidak ada ya, Dok? Untuk di Indonesia saat ini yang terdeteksi dari tahun 2022 hingga 2024 saat ini sudah ada 88 kasus. Yang terbaru ini 2024 ada 1 kasus ya. Tapi ya semua cepat ditangani dan pasien berhasil sembuh ya. Dan tidak sempat banyak menular. Tidak sempat banyak menular. Ya, nah, pencegahan dan juga pengobatannya itu seperti apa? Cacar monyet ini ya, Dok ya? Penting juga masyarakat mengetahui bahwa cacar monyet ini serupa dengan penyakit yang dulu kita kenal namanya cacar air atau varicella ya. Itu berupa mulai dari demam ya, demam tinggi. Nah, nanti dia akan muncul berupa pelentingan isi air. Nah, pelentingan-pelentingan ini kalau pada cacar air mungkin yang masyarakat sudah tahu, dia ukurannya sama, kecil-kecil, merata seluruh tubuh. Nah, bedanya kalau mpox ini atau cacar monyet ini dia ukurannya besar-besar. Nah, selain ukurannya besar-besar, dia variasinya itu tidak sama seperti kayak cacar air itu ukurannya sama-sama. Ini ukurannya bervariasi dan paling banyak dia dimulai dari wajah dan tempat yang khas yang mungkin tidak didapatkan di penyakit cacar air atau campak itu ada di telapak tangan, telapak kaki, mungkin area organ genital ya, sekitar area organ genital sama area anus yang terbaru saat ini bisa ditemukan seperti itu. Jadi masyarakat bisa waspada jika menemukan gejala seperti itu, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat dan yang terpenting adalah hindari kontak ya, kontak erat, terutama hubungan kulit ke kulit dan alat mandi, pakaian, handuk. Terus tempat tidur itu usahakan di tempat tersendiri atau kalau kita dulu mengenal mengisolasi pasien. Mengisolasi pasien itu khusus mereka pasien yang sudah terpapar virus itu tadi ya, Dok ya. Jadi ini memang virus ya, Dok ya? Ya, penyebabnya ini disebabkan oleh virus. Jadinya kalau disebabkan oleh virus sebenarnya kita tahu bahwa semua virus itu bisa self-limiting ya. Jadi tubuh kita mempunyai sistem pertahanan untuk bisa mengatasi virus ini. Nah, namun tergantung masing-masing individu karena ada seseorang yang daya tahan tubuhnya baik, daya tahan tubuhnya lemah, ada yang kuat gitu. Ya mungkin kalau yang kurang daya tahan tubuhnya dia menimbulkan gejala tambahan lain seperti ada infeksi sekunder atau kondisinya bisa lebih berat seperti itu. Jadi ini memang agak serem ya sebenarnya ya, tapi ini memang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, benar. Untuk deteksi dini. Nah, itu dari yang mulainya kita demam tadi gejala awalnya sampai timbul ruam itu berapa lama proses waktunya itu menyebarnya virus itu? Ya, prosesnya itu mulai dari demam butuh waktu sekitar 6 sampai 12 hari ya. 6 sampai 12 hari lumayan lama ya, Dok, berarti ya. 12 hari nanti kalau dia sudah muncul, kalau sudah mulai muncul kayak pelentingan isi air itu ya dia butuh 3 sampai 5 hari sampai dia pecah. Sampai dia pecah. Ya, pecah sama seperti cacar air, dia akan mengalami fase nanti dia pelentingannya pecah, setelah pecah akan mengalami fase namanya krustasi, itu jadi koreng. Koreng dan nanti setelah melewati waktu 3 minggu itu akan kering dan lepas. Nah, yang perlu masyarakat ketahui bahwa fase di mana dia masih dalam bentuk lentingan isi air sampai dengan koreng yang belum lepas itu masih bisa menular.
belum lepas itu masih bisa menular. Korengnya itu masih bisa menular. Kalau kita kontak langsung kulit ke kulit atau menangani pasien itu masih bisa menular. Jadi setelah koreng itu terlepas ya 3 minggu ke atas baru pasien itu dinyatakan masih sudah aman. Seperti itu. Makanya penting kalau merawat pasien di rumah itu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker gitu, ditempatkan dalam ruang isolasi tersendiri, ya kamar sendiri, alat makan sendiri, dengan hewan-hewan seperti tupai atau punya hewan peliharaan monyet, kera. Terus harus berhati-hati ya. Tapi setelah itu kalau pun memang memelihara, kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan yang bersih gitu. Setelah kontak dengan hewan-hewan yang mungkin bisa menularkan. Gitu. Apa ada obat khusus itu dok untuk pasien itu? Kalau obat pencegahan sejauh ini kita yang ada melakukan vaksinasi. Namun memang vaksinasi ini diberikan untuk kelompok yang beresiko seperti mereka yang punya imun yang terganggu atau penyakit imunologis atau pada anak-anak, orang tua dengan komorbid. Terus kemudian kelompok perilaku seks beresiko seperti LSL, mereka yang memiliki orang dengan HIV, itu kan daya tubuhnya rendah, itu bisa direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin monkeypox ini. Gitu. Mereka masyarakat yang datang sendiri seperti itu atau bagaimana itu dok? Bisa, nanti masyarakat bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Kalau mereka termasuk dalam kelompok tersebut, mereka yang mungkin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir aktif untuk perilaku seksnya yang berganti-ganti pasangan atau kelompok LSL, terus mereka dengan imunitas rendah seperti penderita HIV atau gangguan imun ya, mereka dengan penyakit imunologis, orang tua dengan komorbid itu bisa ya, direkomendasikan. Dok, ya? Nah sebenarnya yang paling rentan ini terpapar virus dengan cepat itu siapa dok? Sebenarnya yang paling rentan itu adalah yang merawat. Yang merawat bukan mereka yang penderita ya, itu ya sebenarnya yang mereka kalau sudah tahu ini kan berbeda dengan endemik virus sebelumnya ya, kalau kita mengenal COVID mereka yang tanpa gejala itu kan masih bisa menularkan. Nah dengan yang ada edukasi ini masyarakat sudah bisa mengenali oh ini penyakit cacar sehingga bisa menjaga jarak gitu. Mungkin kalaupun keluarga yang terkena perilakunya untuk merawat jadi lebih baik gitu. Jadi hindari kontak kulit ke kulit atau kalaupun harus merawat mungkin saudara atau anak atau kerabat itu yang menggunakan sarung tangan ya, terus pakai masker gitu. Kalaupun dirawat di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, tenaga medis itu juga wajib mengenakan alat pelindung diri kayak hazmat gitu, ditempatkan di ruang isolasi gitu. Nah lebih rentan adalah mereka nomor 1 yang merawat. Yang merawat justru ya dok ya. Nah untuk perlindungan yang merawat itu seperti apa? Kalau yang itu direkomendasikan juga diberikan vaksin. Vaksin juga ya dok ya. Tapi sejauh ini kalau untuk di rumah sakit sendiri apakah mereka juga sudah menerima vaksin itu dok? Kalau sejauh ini yang di Tanjung Pinang karena belum ada kasusnya. Karena belum ada ya dok ya. Belum mendapatkan vaksinasi itu. Nah apakah mereka yang terkena penyakit Mpox ini setelah sembuh apakah ada potensi lagi untuk terkena penyakit itu lagi dok sebenarnya? Sebenarnya kalau secara keseluruhan ya tubuh kalau sudah pernah terinfeksi suatu penyakit tidak hanya Mpox, dia akan membentuk suatu kekebalan ya, kekebalan alami antibodi untuk mengenali suatu penyakit, tidak hanya Mpox. Nah biasanya umumnya serangan kedua itu bisa diatasi oleh tubuh tersebut selama dia tidak terpapar kembali. Gitu. Misalkan ada seseorang yang mungkin gejalanya mirip dengan Mpox, kemudian terpapar dan kebetulan daya tahan tubuhnya sedang turun, kemungkinan masih bisa. Namun kecil kemungkinannya untuk gejalanya timbul berat seperti pertama. Jadi udah ada daya tahan tubuh alami yang dibentuk
dari proses dia sakit sebelumnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada lah ya di Tanjung Pinang ya dok ya. Sejauh ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada, tidak ada. Ditemukan. Tapi tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat ya dok ya. Pentingnya sosialisasi ini agar pertama seluruh masyarakat waspada dan tahu tanda dan gejalanya. Jika sudah tahu bisa diobati atau dibawa ke fasilitas kesehatan yang bisa menangani penyakit tersebut seperti di rumah sakit. Untuk mengetahui gejala itu masyarakat itu mereka kadang sebagian awam ya, sepertinya mungkin dipikirnya demam biasa seperti itu karena tadi jeda waktunya sampai harus berapa hari gitu ya dok ya, terus timbul ruam. Nah itu bagaimana itu untuk mendeteksi mungkin ini arahnya ke sini seperti itu dok? Sebenarnya sangat mudah ya, munculnya ruam itu tidak bentuk lama ya, karena setelah ruam mungkin dia akan muncul pelentingan ya. Jadi pelentingan itu kayak benjolan isi air gitu. Biasanya isinya bening gitu. Sama kayak cacar, sama persis seperti cacar, cuman ukurannya lebih besar-besar. Lebih besar itu mungkin seukuran kelereng itu tidak sampai ya dok? Atau ya bisa dua kali lipat dari ukuran dari pelentingan si cacar. Cacar biasa ya dok ya. Jadi memang ukurannya tidak fix, dia bervariasi, cuman ukurannya lebih besar daripada pelentingan pada cacar air. Dan dia khasnya juga bisa ditemukan di lokasi-lokasi telapak tangan dan tapak kaki. Gitu. Selain area anus dan organ genital juga bisa ditemukan, yang itu yang membedakan pada penyakit campak sama cacar air. Ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi singkatnya atau mudahnya bisa tahu ada benjolan di ketiak, di area selangkangan atau di leher, curiga bahwa ini merupakan pembesaran kelenjar getah bening, bahwa lebih mengarah ke mpox daripada cacar air ataupun campak. Ataupun campak. Jadi untuk membedakannya itu tadi ya dok ya, benjolannya lebih besar dua kali lipat daripada cacar biasa ya dok ya. Lokasinya ada di telapak tangan, telapak kaki. Gitu. Terus kalau campak itu mungkin kalau bisa dilihat lebih detail, itu di rongga mulut ada koplik spot atau bercak-bercak putih ngumpul gitu di area rongga mulut. Itu yang tidak didapatkan di cacar air atau mpox. Jadi punya ciri masing-masing. Punya ciri masing-masing, dan itu yang memang harus kita masyarakat pahami, bedakan ya dok ya. Demam yang seperti apa, timbul ruam seperti apa, terutama kalau mpox tadi di area-area genital tadi ya dok ya. Itu kenapa di area situ ya dok ya itu? Ya, karena kita ketahui sendiri bahwa sekarang penularannya sudah tidak dari hewan ke manusia ya, sudah manusia ke manusia, di mana untuk aktivitas seksual itu tinggi pada kelompok LSL itu bisa ditularkan melalui hubungan seks melalui anus. Itu makanya kasus-kasus terakhir kelompok LSL itu di beberapa negara itu cukup tinggi angkanya. Jadi penularannya bisa melalui kontak seksual, dan didapatkan juga tanda gejala klinisnya itu berupa pelentingan di area sekitar anus. Gitu. Jadi kenapa sekarang banyak klinisnya ada di area anus dan genital, karena aktivitas seksual yang sekarang tinggi pada kelompok LSL itu meningkatkan resiko penularannya tersebut. Luar biasa. Jadi itu alasannya ya dok. Jadi makanya kelompok tersebut juga direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinnya. Mendapatkan vaksin atau dihentikan ya dok? Ya benar. Kalau bisa ya dok ya. Kalau ada ya mungkin ya perilakunya diperbaiki ya, tidak seperti itu ya. Oke. Nah kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri, perannya bagaimana untuk di Tanjung Pinang ini dalam mendeteksi mpox ini sendiri? Ya, kalau pertama ya selain edukasi ke masyarakat ya, mungkin para nakes yang berada di vaskes tersebut juga untuk lebih aware atau bisa mendeteksi bahwa ini benar suatu mpox, dan mereka juga sebaiknya menyiapkan ruang khusus atau tempat isolasi jika memang pasien tersebut mengarah ke mpox, karena memang untuk mengkonfirmasi
bahwa ini benar mpox, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mungkin kita ada yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes, Labkesmas kita punya satu di Batam. Jadi yang penting dari nakes atau masyarakat tahu bahwa ini mengarah ke mpox atau setidaknya gejalanya. Kemudian pasien ditempatkan di ruang isolasi. Selanjutnya dia dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi. Setelah terkonfirmasi, ya nanti pasien itu akan terus dimonitoring di ruang isolasi tersebut. Di ruang isolasi tersebut ya. Nah itu masa isolasinya itu berapa lama sebenarnya efektifnya itu dok? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari proses pasien tersebut mulai bergejala hingga sembuh seperti saya sudah sampaikan tadi, itu fase krustase itu akan mulai membaik itu sekitar di atas 3 minggu. Ya tergantung kondisi imun masing-masing pasien. Jadi sebenarnya kalau misalkan pasien di rumah bisa menyediakan tempat ruang isolasi sendiri, mungkin saat pasien itu sudah tidak bergejala seperti tidak demam, sudah tidak nyeri, itu mungkin bisa dirawat mandiri di rumah dengan tetap di ruang isolasi khusus sampai dengan korengnya itu lepas semua gitu. Jadi idealnya memang pasien itu boleh pulang atau boleh beraktivitas lagi setelah dia itu pulih dari korengnya itu udah lepas semua. Jadi udah mulai bersih. Terus kemungkinan untuk menularkan itu sudah kecil. Untuk menularkan sudah kecil. Yang pasti untuk bintil-bintilnya tadi ya dok ya, ruam-ruamnya sampai pecah terus kering ya dok ya. Seperti itu baru bisa dilepas. Pecah, kering, terus korengnya itu sudah lepas juga. Gitu. Sudah lepas juga. Jadi itu untuk resiko penularan itu sudah tidak ada atau? Iya. Resiko penularan bisa dikatakan sudah kecil ya. Sudah kecil ya risiko penularan ketika sudah korengnya mengering seperti itu ya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kepri Gemilang dengan tema gejala dan pencegahan monkeypox, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentunya. Nah tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya dok ya, bagaimana gejalanya, terus bagaimana kita membedakan antara penyakit cacar biasa ya dok ya dengan cacar monyet ya, sebenarnya lebih dikenal masyarakat cacar monyet ya. Kalau misalkan tidak tahu monkeypox itu apa, yang sering kita dengar saat ini adalah cacar monyet. Kemudian masa isolasinya berapa lama, kemudian bisa keluar dari tempat isolasi itu adalah setelah kering tadi ya dok ya lukanya. Setelah kering itu sudah risiko penularannya sudah tidak ada seperti itu ya, benar ya dok ya? Oke, nah sebenarnya penyakit virus ya, sebenarnya virus atau penyakit virus ya dok? Sama aja ya dok? Sama penyakit virus. Penyakit virus ya, itu tanpa obat apakah memang bisa sembuh sendiri gitu dok? Ketika terkena virus ya udah kita biarkan aja, yang penting jaga kesehatan tubuh tanpa berobat, apakah bisa itu sembuh sendiri gitu dok? Jadi yang utama bahwa semua penyakit virus itu intinya self-limiting ya, atau bisa sembuh sendiri. Namun dalam perjalanannya saat dia terpapar tentunya akan menimbulkan gejala seperti mulai dari demam atau gatal atau nyeri. Nah manajemennya kita melakukan terapi suportif. Jadi apa yang pasien tersebut keluhkan kita bantu terapi obat-obatannya untuk mengurangi gejalanya. Mungkin kalau pas dia demam ya kita beri anti demam, kalau dia sampai timbul nyeri kita beri anti nyeri, atau muncul gatal di area pelentingannya itu kita berikan anti gatal. Nah pemberian antivirus pada pasien-pasien yang dirawat itu kita pertimbangkan tidak semua pasiennya. Mungkin mereka yang dengan imunitas rendah atau dengan komplikasi lain yang berat, sehingga kita perlu antivirus yang diberikan untuk dalam terapi selama dirawat seperti itu. Tapi kalau kita yang sehat ya mudah-mudahan tidak tertular ya dok ya, jauh dari tertular itu. Nah itu seberapa cepat sih dok penularan dari monkeypox ini sendiri dari satu individu ke individu lain gitu dok? Ya kalau dari paparannya, kalau misalkan kita sudah mulai kontak, itu sih sebenarnya tidak butuh waktu lama ya, hitungan hari. Saat orang tersebut sudah menunjukkan gejala demam, terus kemudian dalam beberapa hari kemudian muncul pelentingan gitu,
kurang lebih dalam waktu 1 atau 2 minggu itu sudah mulai tampak gejalanya. Gitu. Dari jarak demam pertama itu tadi ya, Dok ya? Jadi mungkin masyarakat kalau misalkan merasakan adanya demam disertai dengan pelentingan area wajah atau badan atau telapak tangan, telapak kaki yang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening atau pembengkakan di area ketiak, area selangkangan atau leher, ya kecurigaan bisa mengarah ke monkeypox. Gitu. Jadi bisa ke vaskes terdekat, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan secara isolasi. Itu bisa terdeteksi ketika dia demam pertama, kemudian ke fasilitas kesehatan itu di hari pertama atau kedua itu apakah memang sudah bisa terdeteksi atau belum? Kalau belum muncul pelentingan, belum bisa ya, memastikan secara klinis ya. Jadi umumnya memang kita sudah bisa memastikan atau secara klinis ya, belum secara laboratorium, itu saat gejalanya sudah muncul pelentingan. Itu baru bisa dipastikan ketika gejala muncul itu tadi ya, Dok ya? Ya, secara klinis ya. Secara klinis ya. Itu ya 60% kita bisa memastikan ke arah sana. Jadi mulai dari pelentingan muncul, bisa ya serempak ya munculnya, ukurannya bervariasi tapi besar, distribusinya bisa area wajah, telapak tangan, telapak kaki. Itu bisa memastikan bahwa ini curiga mpox gitu. Jadi keluarga yang mengantarkan atau mungkin yang perawatan mandiri di rumah perlu waspada, mulai dari pakai masker, pakai sarung tangan atau alat pelindung diri, alat makan dan handuk, alat mandi itu sudah mulai dipisahkan seperti itu. Alat makan ya. Nah, ketika sudah seperti itu apakah bisa dibawa pulang isolasi sendiri atau memang harus dirawat di fasilitas kesehatan itu, Dok, dengan diisolasi di rumah sakit? Ya, baiknya sih memang sampai dia benar-benar dinyatakan sembuh ya. Cuman memang kalau pasien sudah bisa makan minum ya, kalau di rumahnya tersedia, nah ini masalahnya kalau kadang kan di rumah tidak ada tempat khusus. Iya, nah campur itu semua ya, Dok, ya? Tempat mandinya masih bersama, mungkin tempat tidurnya mungkin masih dengan anggota keluarga lain. Itu yang kami sarankan baiknya selama masih tersedia ruangan untuk isolasi di rumah sakit atau di puskesmas, itu kami sarankan tetap di layanan kesehatan yang menyediakan. Berarti itu artinya seperti kita sendiri lah harus hati-hati ya, Dok. Mungkin ada bepergian, kita menggunakan tempat tidur mungkin di hotel gitu ya, Dok ya sebenarnya. Ya. Memang bisa tertular juga dari situ ya, Dok ya? Ya kalau misalkan terkonfirmasi ya, misalkan ada orang yang sebelumnya memiliki gejala itu, sebenarnya kan kita sudah bisa waspada dan menghindari gitu. Misalkan kita berpergian ke pasar atau ke tempat umum, melihat seseorang dengan tampilan atau gejala mirip mpox, ya baiknya kita menghindari. Ya tidak seperti zaman dulu ya, COVID kan kita tidak bisa tahu seseorang itu menderita dan masih menularkan. Kita komunikasi, ternyata kita tertular. Kalau ini kan kita bisa melihat secara langsung tampilan gejalanya. Nah, fase-fase tersebut itu masih menularkan, jadi kita bisa menghindari atau menjaga jarak seperti itu. Gejala fisiknya nampak dari kita, jadi kita harus menghindar sendiri lah ya, Dok ya. Karena paling memudahkan untuk tertular adalah kontak dari kulit ke kulit. Kontak dari kulit ke kulit gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti yang dokter katakan yang di Batam tadi itu kan hanya satu orang, itu artinya mungkin dia dari bepergian atau seperti apa itu bisa jadi ya, Dok? Bisa dari kalau ditelusur ya, kita ditelusur riwayat bepergiannya, mungkin dari luar negeri atau dari wilayah-wilayah yang mungkin mengalami endemik atau terjadi wabah mpox gitu. Setelah ditelusuri memang ada riwayat ke sana, bisa dipastikan bahwa dia tertular dari luar biasanya. Nah, karena sebenarnya varian mpox ini ada dua macam ya, yang secara garis besar. Namun yang di Indonesia ini kebetulan varian yang gejalanya tidak seberat seperti yang ada di Eropa atau di Amerika gitu. Nah, jadi umumnya yang terpapar ini sih dapat dengan sembuh tanpa kondisi yang berat seperti itu. Tanpa kondisi yang berat seperti di Eropa tadi. Ya, di Eropa atau di Amerika yang paling banyak itu
kelompok mereka dengan LSL ya yang tinggi, dia variannya yang tipe yang berat untuk gejala klinisnya, sehingga angka kematian pun di sana cukup tinggi pada penderita yang terkonfirmasi Mpox. Berarti itu bisa menyebabkan kematian juga ya dok? Bisa. Angka kematiannya di antara varicella ataupun campak memang ini tergolong tinggi, terutama untuk varian yang memang menimbulkan untuk gejala berat tersebut. Tapi kalau di Indonesia termasuk yang variannya yang ringan ya dok ya? Ya, kebetulan yang di Indonesia kita belum mendapatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium untuk varian yang menimbulkan gejala berat. Jadi sejauh ini masih dalam kondisi yang baik ya. Aman ya dok ya. Tadi ada 88 ya dok ya kasus, kalau di Indonesia mudah-mudahan terkonfirmasi 88. tidak ada yang masuk ke Tanjung Pinang, dan mungkin tadi di Kepri ada 1 di Batam itu tapi sudah dinyatakan sembuh ya dok ya. Mudah-mudahan juga tidak sampai menyebar ataupun menular ke yang lain seperti itu ya dok ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri ketika mengalami gejala itu untuk langsung ke fasilitas kesehatan, karena kita belajar dari yang kasus corona dulu ya, ketika mereka sudah tahu itu mereka justru menarik diri gitu, bukan malah justru datang ke fasilitas kesehatan gitu dok. Ya, jadi penting untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka untuk mengoptimalkan imun masing-masing individu. Kita tahu sendiri bahwa ini penyakit virus, self-limiting atau bisa sembuh sendiri. Jadi kita punya sistem pertahanan tubuh namanya sistem imun. Kita bisa mengoptimalkan itu mungkin dengan istirahat yang cukup, ya, tidak begadang, manajemen stres yang baik, gitu, makan buah dan sayur setelah diimbangi dengan vitamin. Dengan kondisi imun yang optimal, tentu kita bisa mencegah ya, jadi tidak mudah untuk terpapar virus Mpox ini. Gitu. Jadi jika memang menemukan ada kerabat atau saudara dengan gejala itu, ya kemungkinan kalau kita merawat dengan kondisi imun yang baik, ya kemungkinan tertular sih kecil. Gitu. Terutama kalau sudah tahu ya indikasi seperti ini bahwa cara penularannya itu lebih mudah dari kulit ke kulit, terutama. Jadi kita saat merawat tidak langsung kontak langsung ke kulitnya gitu, seperti itu. Terus jangan malu ketika kita sudah terkena gejala penyakit yang menular, sebaiknya kita sadar diri, mungkin kita sebagai pasien mungkin ya kita harus menghindari ya dok ya. Terus kemudian kita juga keluarga juga jangan menutup diri, langsung sampaikan aja mungkin ke masyarakat, oh kami lagi terkena penyakit ini gitu, sebaiknya dihindari seperti itu ya dok ya kan. Baiknya kalau memang muncul gejala ya segera ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk ditangani. Ya tidak perlu malu karena penyakit ini kan bisa sembuh ya. Jadi tidak perlu khawatir, dan memang ada fase yang harus dilewati seperti yang pelentingan tadi, terus masa dia harus pecah, terus masa di mana dia harus terbentuk koreng dan koreng itu terlepas. Jadi masa-masa itu memang harus dilewati. Jadi tidak perlu malu. Dan perlu diyakinkan bahwa penyakit ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Jadi kalau memang tidak bisa merawat di rumah, baiknya segera ke puskesmas atau ke rumah sakit. Gitu. Nah, ketika keluar pelentingan itu tadi, mungkin yang dirasakan tubuh itu apa? Ada sensasi panas kah? Atau mungkin seperti yang kita rasakan cacar api, mungkin itu ada rasa panas atau seperti apa gitu dok. Kalau monkeypox ini seperti apa? Atau nyeri mungkin? Jadi kalau untuk sampai nyeri tidak ya. Jadi kalau herpes zoster atau cacar api ini masih kelanjutan dari varicella atau cacar air tadi. Nah, mungkin kalau kita kecil kena cacar air, nah nanti di dewasa kemungkinan untuk kena cacar api itu ada. Memang begitu ya dok ya? Jadi memang bukan bisa. Jadi ya, dok? Terutama pada mereka dengan usia lansia ya, 9 dari 10 orang itu mungkin kemungkinan besar bisa terkena cacar api, karena itu balik lagi dengan kondisi imun. Jadi semakin usia lanjut, imun semakin turun. Nah, si virus ini dia berdiam di dalam tubuh. Nah, saat imun kita turun dan virus itu bisa aktif, jadi bisa menimbulkan cacar api. Cuman gejalanya kalau untuk Mpox ini tidak sampai nyeri. Tidak sampai nyeri ya dok ya. Dalam studi juga untuk
infeksi berikutnya juga tidak menimbulkan seperti cacar api tersebut gitu. Hanya sebatas gatal, mungkin demam yang dirasa ya, demam, nyeri dan gatal seperti itu. Nyeri? Demam, maksudnya demam, gatal, nyeri pun itu Nggak terlalu ya, Dok, hanya ya? di lokasi yang pelentingan Keluar gitu, pelentingan. tapi tidak rasa terbakar seperti cacar api. Seperti cacar yang khas itu tidak sampai ada, gitu, karena dia mungkin tidak berdiam di sel-sel sarafnya itu. Baik, jadi masing-masing penyakit itu punya ciri khas masing-masing ya, Dok, Iya. ya. Terus gejalanya, kemudian sensasi yang dirasakan oleh tubuh itu memang berbeda-beda. Nah, Benar. disitulah untuk membedakan ini penyakit apa, penyakit virus apa, seperti itu ya, Iya. Dok, ya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kepri Gemilang. Nah, tadi sudah kita ketahui juga gejala kemudian sensasi apa yang dirasakan ketika kita mengalami penyakit monkeypox tadi ya, Dok, ya. Kemudian, nah selanjutnya ini, Dok, bagaimana sosialisasi yang diberikan mungkin kepada masyarakat khususnya ya di Kota Tanjung Pinang ini? Ya, dengan adanya warning dari WHO ini ya, kita segala elemen dari masyarakat untuk bisa mengedukasi ya ke setiap warga atau masyarakat untuk sosialisasi mpox ini, mulai dari gejala, tandanya gitu, dan apa yang harus dilakukan. Jadi penting tidak hanya para tenaga kesehatan, tapi juga untuk elemen masyarakat lain juga yang bisa mensosialisasikan, bisa dari kelurahan, kecamatan, RT RW itu bisa ikut juga serta dalam mensosialisasi apa itu mpox, sehingga masyarakat bisa deteksi dini jika menemui gejala yang mengarah ke mpox, agar tidak ragu untuk bisa segera mendatangi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk bisa segera ditangani. Jadi masyarakat bisa datang ke fasilitas kesehatan jika mungkin mengalami gejala mulai demam, kemudian timbul bintik-bintik yang hampir mirip dengan cacar, namun ada perbedaan yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu bisa mendatangi fasilitas kesehatan, kemudian mengisolasi diri ya tentunya, Dok, itu ya. Kemudian memisahkan mungkin kalau di rumah itu dari makanan, alat-alat perlengkapan mandi dan lain-lainnya yang memungkinkan bisa menular dengan cepat seperti itu ya, Dok, ya. Tapi mudah-mudahan untuk di Kota Tanjung Pinang dan pada umumnya di Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi ataupun tidak ada peningkatan kasus, cukup satu tadi yang ada di Batam dan itu sudah dinyatakan sembuh ya, Dok, ya. Dan mudah-mudahan tidak menyebar ke yang lainnya. Nah, terakhir, Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali ke masyarakat pesan-pesannya ini sebelum kita closing ini, Dok. Baik, untuk Silakan. masyarakat karena mpox ini merupakan penyakit virus ya, jadi sebenarnya bisa self limiting. Namun penting untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh pribadi kita masing-masing ya, dengan cara melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari cuci tangan, terutama yang mungkin punya hewan peliharaan atau kontak dengan hewan peliharaan seperti mungkin ada kera, tupai gitu, atau ada tikus, itu bisa cuci tangan yang bersih. Kemudian meningkatkan imun dengan gaya hidup sehat seperti tidak begadang, terus makan buah dan sayur, konsumsi vitamin, serta manajemen stres yang baik. Kemudian untuk masyarakat yang menemukan gejala seperti cacar air, namun lebih spesifik dengan perbedaan ukuran pelentingan yang lebih besar, terus distribusinya mungkin banyak di area wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan disertai dengan pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening di area leher, ketiak atau selangkangan, bisa segera untuk mendatangi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk bisa ditangani. Nah, untuk ya keluarga bisa mungkin mengisolasi jika tidak dirawat di rumah sakit dengan ruangan khusus ya. Kemudian untuk kebutuhan pribadi atau alat pribadi, mulai dari alat mandi, alat makan gitu, bisa disendirikan. Dan yang terpenting untuk yang diketahui oleh masyarakat bahwa penularan ini paling mudah dari kontak kulit ke kulit, dari pasien ke seorang yang mungkin yang terdekat atau yang merawatnya. Dan
penularan ini sudah mulai berkurang saat periode krustasi atau koreng itu sudah mulai terlepas gitu. Jadi sebenarnya kalau seseorang sudah punya pengalaman dengan cacar air, ini tidak jauh berbeda, namun gejalanya mungkin agak sedikit lebih berat gambarannya seperti itu. Namun penyakit ini bisa sembuh sejauh ini dalam aman kondisinya. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk pengalamannya hari ini dan juga pengetahuannya terkait monkeypox itu tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk masyarakat dan kita semua dilindungi, dan jangan lupa terapkan pola hidup sehat seperti itu ya dokter ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Kepulauan Riau dokter. Mudah-mudahan bisa berketemu lagi di lain kesempatan.